Sekjen silakan dibuka MC, saya jadi Oke. moderator. Siap. Baik, kita langsung saja ya, sudah 19.40 di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat ya. Nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan kita bersama-sama bisa berkumpul di majelis Zoom kita ini malam minggu bersama DPS. Alhamdulillah pada malam hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah ya teman-teman, ada 63 peserta dan insya Allah akan masuk kembali yang lain. Dan juga sudah ada moderator kita yang setia menemani setiap malam minggu kita. Ini Kang Wildan. Alhamdulillah Kang Wildan sehat, Kang Wildan? Alhamdulillah. Luar biasa nih, ngisi dari tadi ya Kang Wildan ya. Nggak henti-hentinya nih hari ini, Alhamdulillah. Dan juga ada Coach Nugi. Nah ini pembicara kita. Gimana kabarnya Coach Nugi? Alhamdulillah sehat. Jam berapa ini di sana? Di Samarinda? 20.41. 20.41, mantap. Alhamdulillah teman-teman semuanya, malam ini kita akan bersama-sama mendengarkan penyampaian dari Coach Nugi, pemateri kita yang jauh-jauh dari Samarinda kita undang di majelis Zoom kita ini, membahas tentang salah satu skema di properti syariah, yaitu tanpa denda, maaf. Selain 7 skema yang lain ya, 6 skema yang lain, kita punya 7 skema tanpa di properti syariah. Salah satunya adalah tanpa denda. Ini akan kita ulas terkait dengan skema ini. Kenapa justru ketika di properti syariah diterapkan tanpa denda, malah para konsumennya tidak telat membayar cicilan. Nah, ini menarik sekali pembahasan kita malam ini. Untuk itu akan diantarkan oleh host kesayangan kita bersama, Kang Wildan. Saya persilahkan kepada Kang Wildan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Pak Sekjen. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Alhamdulillah dari pagi sampai tengah malam ini, semoga nggak bosan-bosan ya ketemu saya. Yang tadi sudah kelas live, kelasnya mentoring DPS, dan sekarang malam minggu DPS. Jangan-jangan nanti saya jadi materi nih, bukan praktisi nih. Ya Alhamdulillah malam ini kita bertemu kembali di acara rutin kita. Jadi ada acara rutin ya setiap Rabu malam, Kamis malam, sama malam minggu bersama DPS. Kali ini khusus malam minggu bersama DPS, ini sudah kehadiran salah satu coach kita. Ini beliau seorang tokoh juga, salah satu murid kesayangan juga sama Ustadz Rosid. Dan beliau juga wakil dari Asosiasi Developer Properti Syariah. Bersama yang lainnya di sini, alhamdulillah banyak ya. Sebelumnya sebelum memberikan waktu kepada Mas Nugroho Hadi, boleh dong kita kenalan dulu teman-teman yangnya berasal dari mana, silakan ketik, sama profesinya apa. Silakan diketik, saya pengen tahu dulu kira-kira kebanyakan profesinya apa ini. Dan dari mana nih? Kalau kelas pagi dari tadi dari seluruh Nusantara nih. Kalau ini mana aja nih? Kalau boleh kenalan dulu, alhamdulillah sudah 81 peserta. Insya Allah pasti akan banyak lagi seperti malam-malam sebelumnya. Karena malam ini sangat menarik materinya yang akan dibawa oleh Mas Nugroho Yuswono, atau sering kita panggil Mas Nugi ya panggilannya. Singkatan ya Mas Nugi ya, Nugroho itu tuh singkatan ya. Itu singkatan hari ini Nugroho
Ikatan ya Mas ya. Iya. Ya, hari ini kita akan membahas bagaimana kok bisa ya NPL-nya rendah walaupun kita tidak menggunakan sistem denda atau sistem sita. Nah, ini mungkin verifikasinya yang menjadi khas di properti syariah. Nah, kebanyakan di sini wah macam-macam ya, ada PPAT, agensi, developer konvensional, developer syariah, alhamdulillah. Terusnya dari Merauke, dari Kaltim, Masya Allah hadir, dari Balikpapan, Masya Allah, Makassar hadir juga, perumahan subsidi di Depot, Bangka Belitung, Masya Allah, Mas Rahmat dari Bandung, Makassar, wah banyak ya. Ini pun banyak juga kawan-kawan saya, alhamdulillah hadir juga. Saya nggak bisa sebutin satu-satu. Kalau boleh tahu, buka dulu dong Zoom-nya. Saya pengen tahu, pengen menyapa satu persatu siapa saja yang hadir di sini. Oh, Masya Allah. Ada Mas Ihsan ini setia menemani Kang Indra, Mas Hasan Jihad. Mas Rahmat, apa kabar? Masya Allah. Ibu Ketut, Bu Taufik, Mas Mufti, apa kabar? Terusnya Mas Agustan, Mas Hernandi, Mas siapa ini? Mas Iqbal. Mas Iqbal miliarder ya tulisannya ya. Mas Andi dari Rumah DPS, artis YouTube kita, Masya Allah. YouTube Properti Syariah hadir, Mas Adam Malik, Mas Ustadz Abu ya ini, Mas Rahmat Hidayat, banyak ya di sini. Saya nggak bisa sebutin satu-satu, alhamdulillah banyak banget kenalan di sini. Dan pesertanya, alhamdulillah Mas Nugi, pesertanya dari seluruh Indonesia nih. Mulai dari Sulawesi, Kalimantan, Bogor, Bandung, Makassar, Cirebon, Bangka Belitung, Bandung. Ya, alhamdulillah. Sampai Banyak Papua juga ya. ada tadi ya. Sampai Papua Sampai juga Merauke. hadir ya ini. Alhamdulillah ya. Dari Kalimantan pun ada nih temennya Mas. Dari luar planet juga ada ternyata Mas. Dari Bekasi Mas. Siap. Oke, kita mulai saja ya. Saya akan memperkenalkan dulu pembicara yang luar biasa hari ini. Oke, saya akan bacakan sedikit tentang CV beliau. Nanti kita bacakan. Sebelumnya, alhamdulillah peserta terus meningkat, Mas Ihsan Mutakin. Semoga bisa seperti malam-malam sebelumnya ya, tembus. Karena Zoom-nya cukup besar juga, kapasitasnya lebih dari 100. Sebentar saya bacakan dulu, boleh saya perkenalkan sebagai pembicara malam ini, salah satu coach kita, orang yang luar biasa, dan salah satu orang berpengaruh di Asosiasi Developer Properti Syariah. Saya perkenalkan, nama lengkap Mas Nugroho Yuswono. Masya Allah, sering dipanggil sih, pengennya Mas Nugi katanya. Mas Nugi, beliau lahirnya sebenarnya di Semarang, tanggal 28 Juni 1986, masih muda ya. Sudah menikah dengan Mbak Eva Suci Ramdhani dan memiliki moto yang luar biasa dalam moto hidupnya yang bisa kita ambil pelajaran. Hidup mulia, kaya raya, bermanfaat bagi sesama, mati syahid, masuk surga. Masya Allah, lengkap nih dunia akhiratnya. Khususnya ini di STAN ya, di Jakarta. Orang pajak ternyata yang ambil prodi tentang prodi perpajakan, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Tapi hijrah nih ke properti syariah. Nanti kita minta share-share-nya juga. Kenapa dari perpajakan bisa hijrah ke properti syariah? Dan beliau juga salah satu finalis di Wirausaha Muda Mandiri. Mungkin sekarang udah taubat ya Mas. Saya juga termasuk finalis Wirausaha Muda Mandiri yang selalu dibawa oleh salah satu itu yang alhamdulillah udah terbat, dan termasuk juga market plus di 2014 ya di Balikpapan. Nah, jenjang karirnya sendiri sebenarnya beliau seorang pegawai negeri sipil PNS di Dirjen Perpajakan Kementerian Keuangan RI dari mulai 2007 sampai 2010 ya di Kementerian RI, dan full time sekarang sebagai wirausahawan. Masih PNS Mas? Apa sudah full time? Udah resign 10 tahun yang lalu. Udah 10 tahun yang lalu ya, sejak 2010 ya. Iya betul. Masya Allah. Nah, beliau juga wirausaha di 2 perusahaan yang cukup besar di Balikpapan.
yang dengan brandnya khasnya Panglima ya, atau Panglima Rokiku Group. Ini bergerak di bidang perusahaan customer goods ya, dengan brand utama roti durian Panglima serta gembong Panglima. Wah, ini terkenal banget di sana nih. Berpusat di Kalimantan dengan produk yang telah tersebar secara nasional, PRG memiliki visi menjadi perusahaan syariah kelas dunia yang dicintai dan berperan nyata dalam peradaban mulia serta mensejahterakan karyawan. Masya Allah, misinya luar biasa, misinya luar biasa. Beliau juga co-founder dari Panglima Properti Indo, ya, salah satu developer properti syariah yang menyediakan properti halal dan transaksi sesuai syariah. Nah, ini didirikan menjadi solusi bagi umat kepemilikan kaplingan maupun rumah secara halal, tanpa riba, tanpa akad transaksi yang bermasalah. Dan beliau sekarang jadi wakil ketua umum ya, Asosiasi Developer Properti Syariah. Hari ini beliau akan menjelaskan salah satu materi yang luar biasa juga, gimana sih bisa NPL-nya rendah, walaupun tidak menggunakan yang namanya denda-denda gitu ya, tidak namanya sita-sita. Ini proses verifikasi ini yang membedakan properti syariah. Kita akan kumpas lebih dalam oleh Mas Nugi. Kepada Mas Nugi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Wildan, luar biasa semangatnya. Seharian padahal udah ngisi terus ya Kang ya, masih tetap on fire sampai malam ini, mantap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman ya, saya manggil mungkin teman-teman ya, teman-teman setia malam mingguan bersama DPS ya, bahagia, senang saya bisa diberikan kesempatan untuk bisa mungkin katanya dapat sharing lah ya, sharing berdasarkan pengalaman kita selama ini dalam menjalankan properti syariah ini yang alhamdulillah ternyata capaian secara collection ya, atau capaian secara pembayaran dari konsumen bagus ya gitu. Nah, yang semoga dari paparan yang bersifat pengalaman praktis ini maupun juga apa yang sudah kami jalani bisa bermanfaat ya, baik bagi yang sudah menjalankan properti syariah ataupun bagi yang baru ingin masuk atau hijrah ke dalam properti syariah gitu. Jadi sekitar 2 pekan yang lalu gitu, saya ketemu dengan salah satu developer besar yang ada di Kalimantan Timur ya. Jadi beliau memiliki land bank total di atas 200 hektar gitu. Yang dimana ya kita sedang approach pendekatan untuk bisa menggarap ya pintu masuknya sekitar 15 hektar lah. Dan beliau ya namanya developer tentu ketika menyampaikan pun juga sudah dengan skema yang kita sama-sama paham tentang pola kerjasama atau kalau dalam bahasa umum kan KSO ya. Beliau pun juga di salah satu land bank-nya pun juga bekerja sama dengan salah satu BUMN developer BUMN yang proyeknya udah banyak di seluruh Indonesia gitu. Nah, ketika ngobrol dengan beliau, salah satu yang menjadi concern beliau adalah ini kalau semisal kita mengkreditkan rumah ke konsumen langsung terus bisa dicicil sampai 10 atau 15 tahun apa enggak panas itu gitu ya. Panas ya, panas dalam artian apa enggak resikonya gede banget itu gitu kan ya. Yang membayangkannya kan mesti seperti itu kan. Lawang bank aja itu yang sudah sedemikian ketatnya peraturan, sudah diawasi OJK dan seterusnya pun itu NPL-nya cukup tinggi akhir-akhir ini, terutama KPR ya. Nanti saya akan menyampaikan datanya gitu. Nah, terus kalau semisal ini developer gitu ya, yang dimana tidak ada LPS, tidak ada lembaga penjamin simpanan, terus juga tidak diawasi oleh semisal kalau bank kan langsung strict oleh OJK dan seterusnya, itu apa tidak beresiko gitu. Nah, mungkin pertanyaan yang sama juga ada di dalam pikiran atau benak teman-teman semua di sini yang berada di dalam majelis Zoom ini. Nah, insya Allah semoga di kesempatan yang singkat ini setidaknya bisa menjawab ya. Tentunya gini, apa yang disampaikan ini in a nutshell ya, dalam artian tidak akan bisa terlalu utuh karena keterbatasan waktu, dengan harapan bahwa ketika sudah tergambar secara singkat, semoga teman-teman yang berada di sini bisa lebih yakin tentang skema properti syariah ini, baik yang sudah menjalani maupun ketika yang ingin hijrah, insya Allah benar-benar mantap untuk bisa masuk ke dalam skema properti syariah ini.
Oke ya, langsung aja kita mulai ya. Oke, kelihatan ya screen-nya ya. Jadi di sini saya ingin membahas tentang judulnya adalah Sharia Property Financial Risk Management in Nutshell ya. Jadi ketika kita ngomong soal tanpa denda, ya salah satu skema dari 7 tanpa yang ada di properti syariah khas TPS ini, maka sebenarnya kita sedang membicarakan tentang bagaimana kita bisa memanajemen resiko finansial secara keseluruhan ya. Yang ini sekali lagi saya sampaikan berdasarkan pengalaman yang telah kami lakukan ya. Jadi kita akan coba membahas dulu arti dari resiko itu ya. Karena resiko ini adalah sesuatu hal yang perlu kita identifikasi di awal ya untuk kemudian kita bisa memanajemennya ya. Kalau kata guru saya dan guru kita semua Ustadz Rosid, ada salah satu kata-kata beliau yang itu cukup sering diucapkan ya, yang nyatanya saya sampai nyantol, yaitu adalah soal bagaimana kita bisa mengunci resiko gitu ya, atau ada kuncian-kuncian resiko yang dimana insya Allah ketika resiko-resiko yang sangat mungkin ada itu bisa kita kunci mulai dari hulu sampai hilir, insya Allah secara sunatullah proyek itu jauh lebih aman gitu ya. Jadi resiko adalah sesuatu hal yang mutlak berada dalam suatu bisnis. Nah sekarang tinggal bagaimana kita bisa memanage dari resiko itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, resiko adalah akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Kalau menurut Wikipedia, resiko adalah bahaya akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Jadi artinya secara garis besar resiko ini adalah sesuatu hal yang bahaya, tidak menyenangkan, merugikan, yang akan mungkin di masa yang akan datang karena perbuatan atau tindakan yang kita lakukan di saat ini. Terus manajemen resiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman, suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian resiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi resiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Ini menurut Wikipedia ya. Jadi di dalam malam ini kita akan membahas yaitu bagaimana kita bisa memanage resiko secara finansial ya. Kalau di dalam properti, lebih khususnya properti syariah, tentu ada beberapa aspek resiko ya yang perlu kita identifikasi untuk kemudian kita kunci ya. Yang pertama tadi ada resiko secara finansial, terus kemudian ada juga resiko secara konstruksi, resiko secara lapangan maupun dampak lingkungan, ya, dan juga resiko secara pemasaran ya, ketika kita tidak baik. Nah, di sini khusus malam ini kita akan lebih concern membahas soal resiko keuangan ya. Kebetulan background saya seperti yang dipaparkan Kang Wildan, background saya memang basicnya dari keuangan, ya dulu sempat kuliah di sekolah kedinasan ya di STAN, yang notabene memang ya kita diajarkan bagaimana untuk mengelola keuangan ya di situ. Nah ini ada beberapa artikel ya, ini baru aja ya artikelnya ya, yang ini kalau saya bacakan kemarin pagi saya bertemu dengan beberapa kepala cabang bank pemerintah. Sungguh saya terkejut ketika di antara mereka mengucapkan syukur karena segera pada pensiun. Saya agak heran sementara orang banyak yang ingin jadi bankir, kok ini ada orang-orang yang merasa terbebas hidupnya karena pensiun jadi bankir. Loh kok senang banget toh Pak mau pensiun? Iya Bu, rasanya terbebas dari beban. Sekarang ini berat banget Bu. Hampir semua kredit macet karena usaha nggak jalan. Jadi kita restructure semua katanya. Ibarat orang, bank itu adalah jantung dari perekonomian suatu negara. Lah kalau sekarang banknya sudah pada sempoyongan, berarti seperti manusia yang terkena serangan jantung dong. Bisa meninggal mendadak atau invalid seumur hidup. Jadi ini menunjukkan kondisi dari bank saat ini ya. Terutama ya setelah tamu yang namanya corona ini datang, itu menghempaskan semua lini-lini kehidupan, salah satunya juga perbankan ya. Nah itu ada kata-kata menarik, yaitu adalah bank itu adalah jantung dari perekonomian. Betul itu. Jadi kalau kita mempelajari tentang sistem ekonomi kapitalis ini, perbankan dan tepatnya juga pasar modal itu adalah jantungnya ya. Yang dimana kalau kita belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya ya, kasus tahun 98, 2008 gitu. Kalau semisal ada bank, ya meskipun nggak usah besar gitu ya, apalagi kalau bank besar ya,
yang itu dirasa berdampak sistemik, maka biasanya pemerintahan di suatu negara itu mengeluarkan yang namanya bailout ya. Atau kalau di sini namanya bantuan likuiditas Bank Indonesia ya, yang dulu pernah di tahun 98 ya, sekian triliun, nggak tahu sampai sekarang seperti apa itu. Terus kemudian pernah juga di Bank Senturi ya, yang karena katanya berdampak sistemik gitu. Nah, sebenarnya dengan pertimbangan ideologis inilah juga di DPS itu memilih untuk tidak menggunakan bank ya. Jadi memang kalau dari sisi kehalalan, insya Allah teman-teman di sini sudah paham lah ya, riba itu bagaimana. Riba itu kan ngeri banget gitu. Sisi pertimbangan ideologis pun juga kita melihat ya bank ini adalah jantungnya sistem ekonomi kapitalis. Kalau kita pakai bank terus ya berarti sama dengan kita sedang menyuburkan sistem ekonomi kapitalis. Padahal kita tahu ekonomi kapitalis sekarang sudah sekarat ya, udah sakit-sakitan, tinggal nunggu kolapsnya saja, ya masa kita masih mau ikut-ikutan menyuburkan kapitalis dengan tetap pakai bank gitu. Terus ini artikel di Kontan, ini spesifiknya saya ambil dari Bank BTN ya, karena Bank BTN ini spesialis KPR. Jadi NPL-nya naik ya, per Juni 2020 NPL gross, jadi kalau NPL itu non performing loan ya, atau kredit macet lah, kredit bermasalah ya. Itu NPL itu ada dua, ada yang NPL gross, ada NPL net gitu ya. Mohon maaf ini mungkin saya sampaikan secara sekilas ya, karena kalau didalami ya ini banyak menggunakan istilah-istilah keuangan ya. Kalau NPL gross itu secara prinsip diperhitungkan adalah kredit yang mulai dari call 3, call 4, call 5 dibandingkan dengan total kredit ya. Itu NPL gross. Tapi kalau NPL net itu adalah hanya untuk call 5 gitu ya. Nah, kalau di sini NPL gross-nya BTN itu 4,71% ya. Naik dari level 3,32. Jadi ada kenaikan dibandingkan Juni 2019. Naik sekitar berapa tuh? 3,32 jadi 4,7, 1,4%, hampir 1,4%. Tapi NPL-nya turun memang dari 2,9 jadi 2,4. Nah ini yang menariknya adalah di paragraf terakhir ini. Ini ada kredit konstruksi naiknya ngeri banget ini. 8,67%, jadi 18,4. Ini mungkin kredit konstruksi kalau teman-teman developer mungkin apa ya, KYG kali ya, kredit jasa geria ya. Yang itu NPL-nya ngeri 18,4% ya. Berarti menunjukkan ya kalau dari data ini ya, mohon maaf, hanya berdasar data ini berarti developer konven di luaran sana pada sakit ya. Ya. Nyatanya kalau di BTN ditunjukkan kredit konstruksi KYG-nya naik dari 8,67 jadi 18,4, naik 2 kali lipat. Sakit berarti. Sebenarnya di sini berarti lebih sakit developernya daripada konsumennya ternyata ya. Jadi ya yuk kita semakin yakin, semakin semangat bahwa kita sudah bukan lagi pilihan untuk masuk ke properti syariah dan kita yakin 100% kita tidak menggunakan bank ya. Kalau berdasar angka-angka ini semakin menguatkan kita. Nah, ini data yang saya ambil dari annual report BTN ya, yang dimana kita lihat di sini 2019 ya. Secara overall di 2018 dibandingkan 2019 ada kenaikan luar biasa ya. Padahal di 2020 ini naik lagi, nggak tahu nanti di akhir tahun berapa NPL-nya di situ. Ini menunjukkan berarti memang secara capaian NPL untuk bank yang spesialis KPR ini pun juga mohon maaf tidak bisa dikatakan baik ya gitu berdasarkan data ini. Ini data annual report-nya BTN ya. Kalau BTN sudah IPO mestinya secara laporan bisa dipertanggungjawabkan ya, alias apa adanya di situ. Nah, berdasarkan data ini alhamdulillah ternyata kalau yang saya rasakan ya, yang kami rasakan ternyata tidak seperti itu ya. Ya. Jadi ya sebelum corona gitu, kita sempat alhamdulillah merasakan NPL itu 0%, teman-teman ya. Jadi artinya tidak ada yang macet sama sekali ya. Kita pernah merasakan itu. Apakah ada dampak dari corona? Ada ya, secara realitas ada. Namun alhamdulillah masih jauh lebih bagus dibandingkan data-data yang ada di BTN ini gitu. Jadi kita analisis gitu ya per September lalu alias per bulan lalu gitu, untuk NPL net kita itu di angka 0,7% ya. Sedangkan untuk di NPL gross di angka sekitar 2% ya. Artinya itu masih jauh lebih bagus dibandingkan dengan BTN sekalipun ya, yang tentu secara profesionalitas dalam manajemen jauh lebih bagus ya.
Nah, kok bisa gitu ya? Padahal BTN ini sudahlah pakai denda, pakai penalti, pakai sita, dan lain-lain. Ternyata masih setinggi ini, sedangkan kita alhamdulillah sudah lebih bagus. Nah, yuk kita bahas dulu ya. Jadi ini adalah segmentasi dari properti syariah, ini di total inventure ya. Jadi kalau dilihat di sini, secara segmentasi properti syariah kurang lebih ada 3 ya, konservatif, moderat, dan juga liberal gitu. Konservatif 30,3%, moderat 56,6%, liberal 13%. Yang kalau kita lihat di sini, market terbesarnya sebenarnya adalah moderat ya, namun juga konservatif tentu perlu kita garap juga. Nah, untuk menggarap dua market ini, terutama yang moderat, yang di mana tidak hanya sekedar pertimbangan secara agama, tapi juga ada pertimbangan secara kualitas. Nah, ini yang perlu kita siasati bagaimana agar ketika beliau-beliau ini menjadi konsumen kita, bagaimana agar taat. Oleh karenanya kita menggunakan yang namanya educational marketing ya. Jadi gini ya teman-teman, maaf. Ini saya coba menyampaikan dari sisi secara holistiknya dulu supaya tergambar teman-teman gambaran besarnya seperti apa supaya kok NPL-nya itu bisa terjaga. Jadi ada 9 langkah yang kita lakukan ketika kita memasarkan properti syariah. Ini yang isinya adalah tentang edukasi, dan edukasi gitu ya. Dari sisi aspek syariah, kenapa kok nggak pakai bank? Kenapa kok properti syariah ya itu tanpa riba? Kenapa kok kita nggak boleh ambil riba? Kenapa kok nggak pakai denda? Kenapa kok nggak pakai sita? Itu kita edukasi terus ya. Dan itu ada 9 step di sini, mulai dari sosial media sampai dengan ketika sudah serah terima rumah, ketika pembeli itu sudah tinggal, itu pun kita edukasi, konkretnya kita berikan kajian-kajian gitu ya. Jadi kalau ya mohon maaf sudah kita isi kajian, ketemu rutin, kalau mohon maaf ya mau macam-macam kan kayaknya ada kesungkanan tersendiri ya, dan itu kita lakukan. Alhamdulillah itu berdampak ya. Jadi ini yang kita lakukan pertama, educational marketing. Terus kemudian setelah itu kita pun juga membuat semacam customer journey, yang dimana customer journey itu berpotensi di masing-masing journey-nya ada resiko finansial. Yang itu bisa kita mitigasi, kemudian kita analisis, yang pada akhirnya itu bisa kita manage ya. Apa saja? Nah, ini ya. Jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Yang pertama adalah NUP payment, ini juga ada resikonya, terus kemudian booking payment, complete requirement, verification proses, pembahasan akad, PPJB, pembayaran DP, cicilan sebelum serah terima rumah, terus kemudian pembangunan rumah sampai dengan unit handover atau serah terima rumah, terus kemudian retention period ya bisa antara 3 sampai 6 bulan, terus kemudian juga ada installment setelah unit handover, ini perlakuan resikonya beda. Jadi antara sebelum serah terima rumah sama setelah terima rumah tentu juga beda ya, karena kalau sebelum serah terima rumah belum ada barang yang kita serahkan, sedangkan kalau setelah serah terima rumah kan ya barang sudah kita serahkan. Approach-nya pun berbeda. Bangunan fasum sampai dengan environment over ya BPN dan sekali untuk baru DABEK atau apa itu sudah kita bisa mitigasi resiko dari awal sehingga NPL itu benar-benar bisa kita tekan serendah-rendahnya ya. Terus kemudian nah ini yang penting kita menerapkan verifikasi ya, dan verifikasi di properti syariah ini agak berbeda, kalau bisa tidak dikatakan berbeda banget ya dari verifikasi dari bank pada umumnya. Secara prinsip tetap sama, kita menggunakan 5C ya, yang penekanan pertama kita benar-benar dari karakter ya, yang itu karakter itu kita melihat dari pemahaman tentang syariat itu bagaimana, terus kemudian pemahaman tentang riba seperti apa, tentang hutang bagaimana, terus kemudian juga pemahaman tentang jual beli komitmennya itu bagaimana, itu kita gali gitu. Kalau pengalaman kami sih kita benar-benar memverifikasi secara ketat ya, dalam artian itu sampai kita datengin rumahnya untuk kemudian ketika janjian pun itu kita nilai gitu. Ini orang ini komitmen nggak? Pernah ada kejadian, jadi pas itu verifikasi janjian ke rumah beliau, ternyata
dibatalkan secara mendadak gitu karena satu dan lain hal. Oke, terus kemudian kita sepakati ulang kapan kita mau ketemu lagi gitu ya. Setelah mau ketemu ternyata juga dibatalkan sepihak secara mendadak juga. Dari situ kita bisa melihat untuk janjian verifikasi saja sudah sering molor gitu ya, udah nggak bisa dipegang janjinya, apalagi nanti ketika pembayaran sudah nggak usah verifikasi, setelah itu langsung kita batalkan, tidak diterima uang booking fee, tanda jadi kita kembalikan 100%. Sempat ada kejadian seperti itu. Jadi kita very strict ya untuk verifikasi ini. Tercatat kalau di kami ini antara yang diterima dengan yang ditolak, maksudnya tidak diluluskan verifikasinya jauh lebih banyak yang ditolak ya. Jadi kita cukup strict di situ dari verifikasi. Dan awalannya adalah kita lihat dari karakternya dulu. Setelah karakter kita lihat dari capacity ya dan juga capital. Ya ini kaitannya berarti kemampuan bayar dan juga aset yang dimiliki untuk menunjang dari kemampuan bayar itu. Artinya apakah hanya memiliki satu sumber penghasilan, usahanya resikonya seperti apa gitu ya. Karena ya spesifik gini. Kalau di Kaltim ya ini yang kami rasakan ya kan berdasarkan data 45% pendapatan domestik regional bruto Kaltim itu dari batubara, pertambangan. Sedangkan sekarang batubara lagi kurang baik sehingga ketika ada karyawan atau pegawai dari batubara pun itu ada pertimbangan khusus bagi kami untuk menerimanya. Ya, ada semacam spesial pertimbangan ya, pertimbangan spesial yang apakah karena lebih beresiko gitu ya. Mungkin resiko itu akan bisa dikurangi ketika semisal DP-nya tinggi, terus kemudian tenornya rendah. Itu menjadi faktor-faktor yang bisa membantu yang bersangkutan diterima. Tapi kalau semisal DP-nya juga minimal, tenornya tinggi, sektor pertambangan mungkin masih kurang bagus, itu menjadi pertimbangan lebih bagi kami untuk menolak atau menerima. Terus kondisional secara persyaratan dan kolateral. Kalau kolateral di properti syariah sebenarnya tidak terlalu diutamakan ya, karena ya mungkin berbeda dengan perbankan. Kalau perbankan ini kolateral itu kan sangat-sangat diperhatikan ya, ada yang 70%, 80% sepertinya gitu. Nah kalau di properti syariah sebenarnya tidak terlalu diperhitungkan karena ya ada manajemen risiko yang lainnya ya, yaitu adalah ya kita bisa men-setkan dari serah terima rumah yang itu sudah BIP secara project dan seterusnya. Tapi kalaupun ada kolateral itu menjadi credit point tersendiri bagi calon customer ya. Itu dari sisi customer verification. Nah, terus selanjutnya ada juga dari sisi credit collectability ya, atau kalau kita bahasa Indonesia kan itu adalah kolektibilitas kredit. Nah, ini yang perlu kita pelajari bersama juga ya. Jadi artinya gini, kita bisa menentukan kredit ini macet atau tidak, bermasalah atau tidak, tentu harus ada standarnya kan gitu. Nah, standarnya kalau kita mengacu dari apa yang ditetapkan OJK ya atau Bank Indonesia, yang dimana kolektibilitas atau KOL disebutnya itu ada 1 sampai 5. Kalau 1 itu lancar, 2 DPK dalam perhatian khusus, 3 itu kurang lancar, 4 diragukan, 5 macet. Hari tunggakannya kalau lancar itu 0, artinya lancar terus, nggak ada tunggakan sama sekali. Kalau DPK, call 2 itu adalah hari tunggakannya 1 sampai 90, kurang lancar ini 91 sampai 120. Kalau 4 diragukan ini 121 sampai 180, kalau macet itu di atas 180. Berarti berapa tuh? 6 bulan ya. Nah, tadi kembali ke NPL tadi itu ya. Jadi kalau untuk yang NPL gross itu adalah call 3 sampai call 5. Sedangkan kalau NPL net itu adalah call 5 saja gitu. Nah, kita yang kami lakukan para konsumen kita itu masuk di dalam kolektibilitas yang mana? Apakah 1, 2, 3, 4, 5 dan itu terus kita mitigasi ya, terus kita awasi untuk kemudian ketika sudah ada yang di 2, 3 nanti ada perhatian khusus gitu ya. Kalau lancar alhamdulillah. Kalaupun sudah ada yang sampai 4 atau 5 itu pun juga ada treatment khusus. Apakah akad ikolah ataupun yang lainnya. Yang jelas ini perlu kita manage month by month ya. Terus kita pun juga secara manajemen risiko kita pun juga ada yang namanya pencadangan resiko kredit macet ya. Jadi kalau di dalam properti syariah ini cash flow itu adalah jantung ya. Penjualan sebagus apapun juga kalau cash flow-nya bermasalah sudah itu
hanya nunggu tidak baiknya gitu. Nah, artinya di sini cash flow betul-betul sangat kita perhatikan untuk kemudian kita ada cadangan resiko kredit macet. Kalau yang kami lakukan di Panglima Propertindo itu adalah kalau kolektibilitas satu itu kita cadangkan 1% dari piutang di akad. Jadi misal kalau harga rumah ya misal kredit 5 tahun itu adalah di angka 400 juta misal, terus kemudian kreditnya DP-nya 100 juta, kan berarti berapa tuh? Piutangnya kan ada atau konsumen hutang ke kita kan 300 juta ya. Nah, 300 juta 1% berarti kita cadangkan 3 juta gitu. Terus kemudian kalau call 1, kalau call 1 cukup segitu aja karena insya Allah lancar. Tapi kalau sudah mulai call 2 ya, apalagi sudah telat 1 bulan dan seterusnya, nah di situ kita cadangkan yaitu 5% dari realisasi bayar. Jadi semisal sudah membayar 150 juta, kita cadangkan 5% tuh, berarti berapa? 7,5 juta gitu ya. Kalau call 3 15%, call 4 35%, sampai call 5 misal itu kita cadangkan 50%. Ini untuk antisipasi kalau misal terjadi akad ikolah ataupun yang lainnya. Ini juga penting, itu perlu dicadangkan. Kalau enggak gitu hanya untuk pembangunan, pemasaran dan seterusnya, ketika ada kredit macet atau hal yang kurang baik, dampaknya tidak bagus ya bagi cash flow secara overall. Terus ketika pun ternyata ada yang macet ataupun tidak bisa melanjutkan, maka yang paling penting kita harus menyelesaikannya secara win-win ya. Dan alhamdulillah di properti syariah ini ada cara penyelesaian secara win-win, yaitu kalau rumah sudah diserah terimakan ya sudah STR, itu juga tidak disita, tapi ada mekanisme tersendiri ya, yang itu insya Allah win bagi customer, win juga bagi developer. Kalaupun juga belum diserah terimakan, juga ada akad ikolah yang itu juga win-win. Dan alhamdulillah itu sudah kita praktekkan dan luar biasa ya, tidak merasa ada yang dirugikan ya. Ya ini hebatnya syariah di situnya. Oke, kayaknya itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi ini secara nutshell, secara sekilas tentang bagaimana kita memanage risiko secara finansial sehingga alhamdulillah NPL yang berada di kami itu bisa rendah, bahkan jauh lebih rendah daripada bank sekalipun gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Kang Wildan. Silakan Kang. Masih mute Kang. Maaf Kang. Oh, alhamdulillah Mas Nuki, terima kasih banyak buat penyampaian materinya. Setelah ini kita akan kasih sesi diskusi atau tanya jawab. Ini dibatasi ya jamnya paling sampai 1 jam Mas Nuki mungkin ya. Tapi sebelumnya di sini ada guru kita bersama Ustadz Roshid. Yang mau menyapa dulu mungkin teman-teman untuk sama-sama sharing. Silakan Ustaz. Dibuka videonya. Terima kasih banyak Ustadz Roshid sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya sudah jadikan co-host Ustadz. Mangga pada Ustadz Roshid guru kita untuk sekedar menyapa dulu teman-teman yang hadir. Alhamdulillah Ustaz, kurang lebih sudah sampai 163 peserta yang hadir di kita semua. Alhamdulillah banyak juga ya malam mingguan bersama DPS. Malam mingguan, ya. Mangga Ustaz. Saya masih ada di kantor juga ini. Wah, sama Ustaz. Ada kunjungan dari teman-teman DPS Solo Raya nih di kantor. Mas Rizal dan kawan-kawan ya. Alhamdulillah ini luar biasa sebenarnya ya. Sebagian orang, jadi teman-teman yang masih pakai skema konvensional, pakai skema KPR, itu pasti bertanya-tanya itu kalau belum belajar di DPS. Kalau nggak pakai bank, ya dari sisi apa tuh? Akuisisi lahannya, dari sisi konstruksinya, kemudian dari sisi penjualannya, lantas dari mana modalnya? Satu, ya kan? Yang kedua, kalau tanpa riba, tanpa bunga, lantas keuntungnya developer dari mana? Kalau nggak pakai bunga, nggak pakai riba, gitu kan? Untungnya dari mana? Gitu.
Yang kedua, pasti bertanya-tanya tuh. Yang ketiga, kalau nggak pakai asuransi, nanti kalau rumahnya kebakaran bagaimana? Kalau konsumennya meninggal, yang nanggung siapa? Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, nah ini yang kita bahas nih, menarik nih. Kalau nggak pakai denda, nggak pakai debt collector, nggak pakai ancaman penalti, nggak pakai ancaman sita paksa, lantas bagaimana cara mendisiplinkan konsumen? Nah ini kan pertanyaan-pertanyaan yang memang dianggap nggak masuk akal nih bagi para developer konvensional yang mindsetnya mindset kuno, mindset lama. Padahal secara faktual konsep ini kita bisa jalankan dengan sangat baik, normal dan relatif lancar. Terbukti proyeknya Panglima Propertindo, setahu saya, bahkan saya berani katakan ini NPL-nya 0 gitu loh. Ya, setidaknya mendekati 0 lah. Itu luar biasa loh. 0 enggak artinya apa? Enggak ada yang macet pembayaran, apalagi kabur bawa rumahnya, enggak ada. Nah, jadi konsep-konsep yang digali dari syariah ini yang perlu kemudian kita internalisasi, kemudian kita sebarluaskan, kita siarkan. Karena bagaimanapun juga di dalam prinsip syariah itu ada sebuah kaidah yang berbunyi haitsuma yakunu syar'u takunil maslahat. Di mana ada hukum syariah yang dipraktekkan, pasti di situ ada maslahat. Nah, pertanyaannya seberapa yakin kita konsep syariah itu membawa kebaikan? Berapa yakin kita kita untuk belajar begitu. Terima kasih Kang Wildan. Ini Kang Wildan juga proyeknya luar biasa nih, 15 hektar ya, dan boleh ditanya juga nih NPL-nya berapa? NPL sekarang ya dalam situasi corona kayak gini itu kan sangat besar itu, di atas 50%. Setahu saya ya, di atas 50% NPL yang pakai skema KPR begitu. Ya. NPL terbaik tahun 2018 itu jatuh kepada salah satu bank swasta nasional. Berapa tingkat macetnya? 5%. NPL terbaik tahun 2018, salah satu bank swasta nasional. Itu sebelum corona ya, 2018 ya. Saat ini ya hampir semua perbankan kesulitan menyalurkan dananya. Karena apa? Yang sudah tersalurkan juga macet kreditnya, baik para pengusaha ataupun konsumen-konsumen pembeli properti. Bahkan kalau kita searching akan menemukan jumlah yang sangat fantastis kemacetannya. Pertanyaannya, bagaimana dengan properti syariah? Nah, Gus Nugi sudah menyampaikan, ternyata tidak terjadi di properti syariah. Salah satu rahasianya apa? Verifikasi konsumen yang benar, yang tepat. Terus bagaimana cara verifikasinya? Belajar di DPS. Terima kasih Gus Wildan. Monggo, lanjut. Syukran jazakallah Ustaz Rosid, yang mudah-mudahan masih tetap memantau kita semua. Mudah-mudahan kita bisa sharing. Syukran jazakallah. Kita mulai sesi tanya jawab Ustaz Nugi ya, sekitar 30 menit. Mohon maaf nih Pak Sekjen, kita sepertinya telat dikit ya, Ustaz Rosid, telat dikit dari 1 jam rencana. Kita kasih waktu sekitar 15 menit. Yang ingin bertanya bisa diketikkan di kolom ketikan kepada Ustadz Nugi mengenai NPL-nya atau melalui bagaimana verifikasinya mungkin, bagaimana mengujinya, bagaimana cara yang lain-lainnya, bebas gitu ya. Silakan yang ingin bertanya lebih jauh. Ini alhamdulillah sudah hampir 170 peserta ya, dan ini stabil dari tadi. Berarti menyimak baik-baik dan katanya materinya daging. Mas Duki, materinya boleh nggak diminta katanya? Dibagikan? Boleh. Oh boleh, oke. Oke, kita mulai ya sesi pertanyaannya. Saya bacakan mungkin satu persatu, nanti Mas Nugi bantu menjawab ya.
Pertanyaan pertama, bagaimana cara memverifikasi calon customer-nya, Mas? Oke, langsung jawab ya. Oke. Oke. Jadi tadi ya, jadi secara garis besar kita menilai tetap dari 5C ya, yaitu karakter, capacity, capital, conditional, sama collateral ya. Yang dimana kalau pertimbangan utama kita terus terang di karakter awalnya ya, yang untuk kemudian juga kita set dari capacity and capital ya. Yang itu ini berbedanya dengan bank. Kalau yang saya tahu, kalau bank kecenderungannya adalah dari sisi capacity and capital. Yang dimana kalau sudah apa ya namanya disposable income ya atau apalah itu atau discretionary income itu sudah cukup untuk cicilan, maka kemungkinan besar dikabulkan. Karakter kadang kurang terlalu diperhatikan ya, BI checkingnya aman dan seterusnya lolos gitu ya. Kalau di kita tidak seperti itu, malah justru yang sangat kita utamakan tertentu dari sisi capacity and capital itu jelas ya, karena kalau nggak mampu bayar juga repot juga nanti gitu ya. Serta merta kita loloskan karakter yang utama ya, datangi lagi ya. Ketika kita verifikasi, mohon maaf masih pakai celana pendek gitu ya, itu jadi pertimbangan bagi kami terus terang gitu. Jadi berarti aspek ketaatan terhadap syariat itu belum benar-benar clear di situ. Atau semisal dari sisi ibu atau istrinya mungkin belum menggunakan kerudung yang benar, semisal seperti itu menjadi pertimbangan. Meskipun tidak serta-merta kita tolak ya, ada aspek edukasi yang kita sampaikan juga di situ. Jadi kalau tadi secara garis besar bagaimana, ya kita sangat strict dalam verifikasi, karakter itu yang utama selain kapasitas ya. Untuk kemudian kita datangi langsung, kita cek juga di sosial medianya seperti apa ya, yang dimana dari situ menjadi pertimbangan yang utama. Kalau secara angka dari anggap aja semisal dari 200 aplikasi yang masuk, yang kita terima kurang dari 100 ya. Artinya yang tidak kita loloskan lebih dari 50%. Bagi kami itu tidak masalah, yang penting ketika mendapatkan konsumen, alhamdulillah ternyata bisa berjalan lancar. Gitu Kang Wildan, secara singkatnya ya. Itu. Masya Allah, luar biasa ya. Bukan cepat-cepatan jual, tapi kok bukan meloloskan semua konsumen, tapi konsumen yang cocok ya, dan yang pantas tentunya Betul, mendapatkan betul properti syariah. Ya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, Mas, itu saat memverifikasi, Mas bentuk tim khusus nggak? Atau tim verifikasi? Jadi kalau di proyek kita sekarang berisiko tinggi. Berisiko tinggi maksudnya gini, mohon maaf, semisal background-nya dari perusahaan yang relatif tidak stabil gitu ya, terus kemudian tenornya lama, DP-nya kecil. Nah, itu harus benar-benar kita gali lebih lanjut di situ. Jadi kalau ada tim verifikasi ada, dan kalau kita bahkan tim syariahnya gunung. Karena menurut kita ini sangat yaitu dengan mengunjungi langsung ke ya, kita bantu ini dalam artian begini, apakah yang bersangkutan itu gitu. Kalaupun sampai dengan kemungkinan terburuk pun ternyata sudah tidak ada kemampuan bayar lagi dan seterusnya ya, maka kita pun juga
bisa men-setkan dengan adanya pola pembatasan. Ya kita hanya akan memotong biaya yang sudah real dikeluarkan, semisal marketing dan seterusnya, untuk kemudian itu kita kembalikan ke seperti apa. Tentu kita amati tiap bulan konsumen ini sudah masuk dalam kolektabilitas berapa. Ada prioritas tertentu, misal ada yang sudah masuk ke kolektabilitas 3, 4, atau bahkan 5, itu yang kita approach terlebih dahulu. Dan kita berikan solusi sesuai kasus masing-masing. Yang pada intinya adalah setelah kita praktekkan, tanpa sita itu sangat-sangat mungkin dilakukan. Dan banyak cara penyelesaiannya. Gitu Kang Wildan. Masya Allah, dahsyat, dahsyat, dahsyat. Kang, boleh ya tanya lagi? Ini dari Mas Anto. Bagaimana Mas solusi win-win jika ada kredit yang macet sebelum serah terima rumah? Ya, tadi sudah sempat disinggung dikit ya. Jadi kalau sebelum serah terima rumah ini kan sebenarnya developernya yang berhutang kan ya. Karena artinya konsumen sudah membayar sedangkan belum ada produk yang kita serah terimakan kepada beliau. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Bisa dengan pola pembatalan ya atau akad ikolah ya. Yang di situ akan kita tapi itu gini, itu kita lakukan kalau sudah benar-benar tidak bisa melanjutkan loh ya, gitu ya. Karena bisa jadi juga gini, ada konsumen gini, Pak, maaf saya bulan ini belum bisa bayar, tapi bulan depan saya rapel. Kan ada yang kayak gitu loh ya. Atau juga Pak, 3 bulan lagi saya rapel. Ya sudahlah, kita husnuzon yang bersangkutan memang menjalankan apa yang dikomitmenkan, tentu tetap kita jaga komunikasinya dan seterusnya, kita ingatkan sebelum jatuh tempo dan seterusnya. Namun ketika pun sampai sudah mentok benar-benar nggak bisa, kita bisa pakai pola akad pembatalan atau ikolah. Ya seperti apa itu, kita perhitungkan semua pembayaran yang sudah masuk, hanya kita potongkan biaya real sudah kita keluarkan, semisal notaris dan seterusnya, untuk kemudian kita setkan akan kita kembalikan dalam waktu berapa lama. Jadi artinya konsumen pun juga tidak serta-merta kehilangan uangnya. Gitu, Kang Wildan. Masya Allah. Siap, pertanyaan selanjutnya nih Mas. Ya. Dibombardir nih Mas pertanyaannya. Mungkin nanti kita batasi waktunya ya, supaya tidak terlalu panjang juga. Bagaimana solusi untuk umat muslim yang secara kemampuan belum mampu membeli rumah dengan skema KPR developer? Nah, itu berarti kaitannya dengan kapasitas tadi ya. Iya kan? Ya solusinya ya Pak, kalau bagi developer bisa menyediakan perumahan yang sesuai dengan kemampuan bayar beliau ya di situnya ya. Karena juga gini, kan tadi kembali ke 5C ya, ada namanya kapasitas, ada namanya capital ya, maaf. Jadi ketika memang yang bersangkutan tidak mampu, saya contohkan. Ini ada case nyata ya. Jadi ada yang calon konsumen ini ya mau nikah lah ceritanya gitu. Terus tertarik banget gitu sampai datang berkali-kali. Namun setelah kita cek dari sisi uang muka maupun juga dari sisi kemampuan bayar bulanan, mohon maaf dengan sangat nggak masuk gitu, ya kan? Ya pada akhirnya ya kita tetap ngekip kontak dari beliau karena beliau itu sangat tertarik dengan konsep lingkungannya ya. Kalau di kita kan ada kesepakatan ada aturan lingkungan ya, wajib menutup aurat dan seterusnya di lingkungan itu, dan sangat-sangat tertarik di situ. Nah, terus solusinya bagaimana ketika tidak kita loloskan pada saat itu karena kapasitas, ya sudah kita minta data beliau, kontak beliau, untuk kemudian ketika setelah ini insya Allah kita membuat perumahan yang lebih terjangkau, itu bisa menjadi calon customer di harga rumah yang insya Allah beliau sanggup untuk membayarnya ya. Gitu Kang Wildan. Karena ini penting juga ya, artinya ketika kita meloloskan calon pembeli yang secara kapasitas tidak mampu pun juga itu berpotensi masalah ke depannya ya gitu, daripada nanti ujung-ujungnya Ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya secara psikologis ya, gitu. Ya. Jadi mohon maaf, gitu. Jadi tidak berdasar tadi, banyak yang
Saya acak aja nggak masalah. Kasusnya motor gitu. Jadi ada debt collector mau nyita motor, ternyata salah sasaran gitu. Yang mau disita itu malah motor TNI, malah debt collectornya suruh push up gitu di pinggir jalan sampai segitunya gitu ya. Nah, itu kalau konven ya kayak gitu. Nah, sedangkan di kita pendekatannya memang saya lebih cenderung dari sisi keuangannya, karena memang saya tidak ingin masuk ke dalam konflik of interest. Jadi artinya kalau di kita itu tim verifikasi ada sendiri yang itu keputusannya bersifat kolektif kolegial yang itu tidak bisa diganggu-gugat oleh tim lain, termasuk tim marketing gitu. Jadi artinya masing-masing tim memiliki independensi dalam mengambil keputusan di situnya. Nah, kalau maaf tadi pertanyaannya apa Kang? Spesifiknya Kang? Ya lebih dari bagaimana membaca karakter si karakter. calon Nah, konsumen. kalau ke Kira-kira listnya karakter, apa? kalau karakter ada 40 pertanyaannya ya. Saya lupa tuh apa aja, tapi seingat saya dapat list pertanyaannya itu pas di mana ya, workshopnya DPS kalau nggak salah Kang ya, di campnya kalau nggak salah ada itu list-listnya sampai skornya juga ada. Misal kalau skor 160 sekian itu diterima atau kalau nggak perlu edukasi atau tidak diterima. Itu ada sih, list pertanyaannya ada dan kita pakai itu. Gitu Kang, untuk mengetahui ya karakter-karakter. Ya, ada pertanyaan-pertanyaannya ya, pertanyaan-pertanyaan dasar sih, misal dari karakter, sikap tubuh, terusnya cara bicara, bahkan tentang keislaman ya, bahkan tentang pengajian dan lain-lain itu ditanyain juga. Oke, kita next. Mas Ustadz Nugi katanya, presentasi yang kita cadangkan dari 1% dan seterusnya, apakah kita hitung dalam pembuatan harga? Khususnya untuk konsumen yang tidak disiplin dalam bayar angsuran, baik yang sudah seterima atau belum. Nah, bagaimana menghadapinya konsumen yang tidak disiplin ini? Ya, jadi tadi kalau untuk pencadangan itu tidak berpengaruh ke harga ya. Jadi artinya itu sebenarnya tidak masuk ke dalam komponen biaya, tapi itu masuk ke dalam pencadangan cash flow nanti. Karena itu adalah suatu biaya yang belum tentu sangat kita minta ya untuk sebagai pengaman. Terus kemudian yang kedua juga bisa juga jaminan bersifat kolateral yang bersifat fisik gitu. Nah, namun sekali lagi sebenarnya jaminan ini kalau di dalam properti syariah tidak terlalu penting sebagaimana kalau kan ya. Kalau perbankan itu kan beberapa kan secara sudah break even point, itu kan bisa untuk memanage resiko. Jadi artinya kolateral penting, namun tidak sepenting sebagaimana perbankan mensyaratkannya. Gitu, Kang Wildan. Oke, menambahkan saja, kita tuh agunan tetap ada ya, tapi biasanya sifatnya agunan barang lain. Seperti jadi lebih aman sebelum kita ke faktor sita atau apa faktor pembatalan akad. Kalau di sana disita ya, kalau kita dikembalikan kembali uangnya, itu ada barang jaminan personal garanti ya, karena ada form yang harus diisi. Ketika gagal bayar biasanya kita sepakati dan kita akadkan pada orang yang menjadi personal garanti gitu. Bahkan kalau kita diverifikasi ke rumahnya, bukan hanya keluarganya, ustadz yang ngajar ngajinya buat akhlak beliau bagus apa enggak kita tanyain gitu ya.
Mantap. Itu yang beda di properti syariah nih. Lanjut Ya, ke ya, Mas. ya. Lanjut, silakan. Ayo. Oke. Mas, ini nih. NPL-nya 0%. Wah, fantastis banget. Berapa persen dari unit rumah yang terjual secara angsuran dibandingkan total rumah yang secara tunai terjual di pengembang, terutama di Panglima ya. Dan rata-ratanya jangka waktunya sudah berapa lama? Gitu. Jadi tadi saya sampaikan kita sempat 0%, benar-benar 0% itu sebelum COVID ya, gitu. Kalau setelah COVID kita di angka NPL net di 0,7%, kalau untuk yang NPL gross kita di angka 2 hampir 3%, sekitar segitu. Nah, itu berapa konsumen? Itu 63 ya, 62 atau 63 konsumen. Terus kemudian jangka waktu kurang lebih sekitar 60 sampai 65% itu jangka waktu 10 tahun dan sudah jalan sekitar 3 tahun gitu ya. Jadi kurang lebih kalau secara angka-angka kayak gitu. Ya. Beda-beda ya di akan berbeda gitu. Kalau belum serah terima rumah bisa kita akadkan dengan ikola atau pembatalan karena memang belum ada barang yang diserahkan. Sedangkan kalau sudah serah terima rumah, kalau di kami ada beberapa pendekatan juga. Yang pertama bisa kita bantu jualkan di situ atau konsumen itu yang menjualkan ya, menjual sendiri propertinya gitu. Atau dimungkinkan juga sebenarnya dengan akad ikola gitu. Karena kita melihat gini, faktualnya adalah ketika konsumen itu macet, kita perlu tahu outstanding-nya itu berapa. Ya, outstanding itu adalah sisa kredit yang masih perlu dibayarkan. Yang di mana outstanding ini ada 3 kemungkinan. Yang pertama, outstanding-nya melebihi dari nilai rumahnya, misal gitu atau melebihi dari nilai akunnya, atau outstanding-nya itu sama dengan nilai rumahnya, atau outstanding-nya lebih kecil dari nilai rumahnya. Kalau outstanding-nya itu jauh lebih besar daripada nilai rumahnya, ini yang menarik gitu. Karena konkretnya adalah ketika pun rumah itu dijual, maka juga secara nominal konsumen itu kan masih berutang ke kita gitu ya. Ketika semisal tenornya panjang, misal gitu ya, DP-nya nggak terlalu besar, terus kemudian setelah serah terima rumah, semisal langsung macet gitu, karena satu dan lain hal kah, ya, apakah karena ada yang wafat atau seterusnya, sehingga kepala keluarganya nggak bisa lagi mencari nafkah dan seterusnya. Nah, itu mungkin juga yaitu outstanding-nya lebih gede daripada nilai agunannya. Nah, kalau dalam treatment seperti ini, kalau di kami dimungkinkan adanya akad ikola, kemudian kita setkan untuk kemudian ada pembeli baru. Jadi artinya konsumen sangat diuntungkan ya. Prinsipnya rumah tidak akan kita sita, yang itu kita mengoptimalkan dari aset yang ada untuk bisa menyelesaikan kewajiban-kewajiban beliau. Gitu Kang. Ini kalau didetailin ya cukup ada SOP-nya tersendiri sih ya gitu. Ikolah itu kan nggak langsung serta-merta ya, ada banyak Betul. tindakan sebelumnya gitu. Itu Betul. ada 4-5 tindakan sebelumnya yang sebelum ke ikolah. Nanti lebih detailnya di kelasnya. Gitu ya. Betul. Mas, ini kan tidak ada denda, tidak ada penalti nih menurut Mas Tibowo. Sampai berapa lama keterlambatan angsuran itu akan ditoleransi? Misal ya, jika beli rumah dengan angsuran 3 tahun, namun di tahun kedua angsurannya nunggak, baru dapat selesaikan di tahun kelima nih mundur. Apakah total biaya yang dikeluarkan tetap sama dengan yang dibayarkan 3 tahun atau ada tambahan lain? Kalau tambahan jelas enggak ya, karena ketika kalau di properti syariah ini kan akadnya jual beli, yang di mana harga itu kan ditentukan di awal ya, yang itu adalah fix sampai dengan lunas gitu. Jadi ketika pun yang bersangkutan terlambat, maka tidak ada tambahan sama sekali, baik itu namanya denda, penalti, apapun itulah gitu ya, bunga apapun itu tidak ada, karena adalah fix di depan sampai dengan lunas gitu. Nah, terus sampai berapa bulan ditolerir, kembali ke tadi, ke kolektibilitas. Kalau kita ketika sudah masuk ke dalam call 3,
yang dimana kalau call 3 itu berarti adalah sudah 3 bulan, itu sudah ada treatment khusus di situnya. Ya, jadi patokannya adalah ketika sudah sampai 3 bulan ke atas, maka kita ada special treatment ya, karena sudah masuk ke call 3, 4, dan 5. Gitu, Kang. Masya Allah. Dahsyat ya. Mas, ada yang pengen magang khusus kayaknya di tempat Mas katanya. Bisa nggak ikut verifikasi kalau memungkinkan? Ayah Viko nih. Di mana beliau? Ayah Viko, nggak tahu. Di mana ya Viko, nggak tahu nih. Oke, Masya Allah. Yang kedua nih Mas. Ya. Mas Tripiwo kayaknya penasaran banget nih. Apa itu? Kan tidak ada asuransi katanya. Jika konsumen meninggal, namun aksuran belum lunas, apakah sisa yang belum terbayar akan ditagihkan ke ahli waris? Apakah developer akan mengikhlaskan atau dianggap lunas? Nah, seru nih. Mantap. Ya, jadi prinsipnya yang saya pahami ya, jadi ahli waris itu kan juga bertanggung jawab atas kewajiban dari si mayit ya. Justru itu kan kalau dalam pemakaman kan seringkali disampaikan apa ketika ada kewajiban-kewajiban dari si mayit ini, dari si jenazah yang belum selesai bisa diinfokan ke keluarga gitu. Nah, kalau di properti syariah ini bagaimana? Secara prinsip kewajiban itu akan beralih kepada ahli waris ya. Itu secara hukumnya. Terus penyelesaiannya bagaimana? Nah, ini kita lihat di sini dalam artian begini. Ketika semisal ada yang meninggal, apakah memang dari sisi keluarga itu sudah benar-benar tidak mampu untuk melanjutkan pembayaran gitu, atau sebenarnya masih mampu? Ya, itu kasuistik ya, akan kita lihat di situ dulu ya. Yang tentu itu akan berkaitan dengan ahli waris. Ketika pun sampai dengan ahli waris ternyata juga tidak bisa melanjutkan, ya maka akan kembali tadi ke skema tadi itu, apakah ikola atau kita bantu jualkan dan seterusnya. Nah, enaknya properti itu kan gini ya, semisal yang ada case nyata ya, semisal pada saat jual beli cash, misal ini harga cash loh ya, harga cash misal 300 juta. Terus kemudian macetnya dalam waktu atau karena tadi meninggal, misal 5 tahun kemudian gitu. Nah, harga rumahnya itu kan sudah nggak lagi 300 tuh, ya. Anggap aja gitu, kenaikan per tahun 15% aja. 15% kali 5 berapa? 75%. 9% kali 300 berapa? Udah 200-an juta itu ya. Udah hampir 500 juta itu. Artinya adalah sebenarnya ketika kita bantu jualkan pun atau seterusnya itu insya Allah sudah bisa mengcover, bahkan bisa jadi ada kembaliannya tuh ya bagi si ahli waris. Jadi artinya secara penyelesaian sangat adil lah. Gitu, Kang. Ya, alhamdulillah saya juga ngalamin ya, konsumen itu bukan jadi rugi, jangan jadi untung gitu. Ganti untung, betul. Bukan ganti rugi, ganti untung. Mas, apakah ya. proses verifikasi itu melihat dari profesi calon konsumen? Misal, maaf, profesi calon customernya adalah seorang yang memanfaatkan dari riba perkreditan. Apakah akan ditolak? Sekaligus ini Mas nanya nih, kan katanya tadi pakai celana pendek, gak berjilbab ditolak. Nah, kalau rokok gimana Mas? Mantap pertanyaannya. Ini aplikatif semua dia. Ini kayaknya dia siap memverifikasi semua. Siap. Oke, jadi yang pertama tadi apa sebelum rokok tadi apa? Maaf Kang Wildan. Tentang profesi Mas. Kalau dia profesinya seorang pribadi. Jadi gini, ini pengalaman nyata. Jadi bahkan kemarin kita malah menganjurkan si konsumen itu untuk membatalkan saja transaksi. Keren kan? Kan biasanya kan kalau di mana-mana itu kan sikat ambil kan gitu kan ya. Kalau bank kan gitu. Mohon maaf bahkan manipulasi pun jalanin kan gitu ya. Ada yang main dengan marketingnya dan seterusnya. Pokoknya loloskan, macet urusan belakangan kan gitu ya. Kalau di kita kemarin true story ya. Jadi ada yang beliau itu masih punya hutang riba gitu ya. Mau ngambil rumah di kita. Kan kita gali itu ya. Riba seperti apa. Akhirnya sebenarnya secara kapasitas tuh mampu beliau. Kemudian akhirnya kita anjurkan, udah Pak, selesaikan dulu aja ribanya. Sampai segitunya. Artinya adalah, ya kalau untuk di perbankan, justru malah kita fokuskan agar yang bersangkutan untuk menyelesaikan ribanya terlebih dahulu. Gitu. Kalau masih ya kerja di bank, ya sudah kita dakwahi. Malah itu kan sarana dakwah kan? Gitu. Syukur-syukur nanti malah join ke kita. Ya karena juga
sekarang yang handle verifikasi, ya mohon maaf, cerita aja, yang di tim kami itu dulu adalah kepala cabang salah satu bank swasta, bank syariah di Samarinda. Jadi ya beliau secara personal approach kan sudah standar bank lah gitu kan ya. Jadi beliau sudah resign dari bank itu, terus kemudian join di kita. Kan bisa jadi malah seperti itu. Itu ladang dakwah bagi kita, ya kan? Setidaknya ketika nggak jadi beli rumah kita, insya Allah beliau bisa terlepas dari riba, syukur-syukur malah ikut menggalakkan properti syariah. Kan keren itu. Gitu sih. Terus soal Mas, celana tadi yang pendek. merokok Mas ditolak Mas. Ya itu dia merokok sama merokok ya. Ya kalau merokok yang jelas gini. Kalau di peraturan di lingkungan kita itu tidak boleh merokok di tempat umum gitu ya. Ya itu secara peraturan lingkungan sih ya. Karena itu kan hayatul am ya, kehidupan yang bersifat umum ya. Nah, kalau konteksnya merokok, kalau di kami itu lebih cenderung kita informasikan ya tentang merokok dan seterusnya, dan tentu kita sampaikan soal peraturan lingkungan. Gitu sih. Kalau di kami yang kami praktekkan seperti itu. Siap, Masya Allah ya. Jadi karakter ini hal yang terpenting tuh, bahkan sampai konsumen-konsumen yang ribawi, tugas kita menjadi dakwah ya di sana ya. Betul. Dan memang nanti kan akan ada form-formnya ya. Salah satu pertanyaan memang mengenai kredit beliau selain di kredit syariah. Gitu ya. Mas, ini ada pertanyaan menarik sepertinya nih dari tim marketing nih Mas. Ya. Mas, marketing bisa nangis nih kalau bayarnya nggak lolos. Nah, kira-kira kalau bayarnya nggak lolos verifikasi, kecewa nggak nih ya? Gimana ngatasin Mas? Ya. Ada yang baper deh ya bayarnya. Marketing. True story lah ya, true story ya. Ada gitu. Jadi bahkan itu ada kisah itu ada marketing yang berapa ya? 3 atau 4 konsumennya itu nggak diterima semua. pas beliau yang nggak diloloskan lah di situnya ya. Kalau kecewa iyalah. Namun ya seringkali kita menyampaikan meskipun itu hak ya, hak kami untuk menyampaikan atau tidak, yaitu kenapa kok ditolak di situ. Biasanya sih untuk menjaga perasaan marketing kita sampaikan meskipun tidak secara spesifik lah seperti apa gitu. Nah terus untuk menjaga marketingnya seperti apa ya kita tekan soal rezeki lah ya. Rezeki itu kan juga tidak akan tertukain ya terima, dan kita memang tugasnya bersama-sama mengedukasi gitu ya, mengedukasi konsumen. Ada perihal-perihal juga. Nah, disinilah fungsinya mungkin ada banyak teman marketing juga yang bisa tahu bahwa proses verifikasi itu loh yang dilakukan oleh developer gitu ya. Kalau developernya benar ya sesuai standar DPS dan standar verifikasinya ya. Betul. Mas, ya. Ini nih, tadi katanya dijual lagi propertinya. Apakah kita diberikan penambahan secara nominal tertentu atau cukup dari yang dibayar dikurangi yang biaya yang sudah dikeluarkan? Maksudnya apa? Kita bantu jualkan gitu ya? Jadi kan tadi kan nunggak, kata Mas dijual lagi katanya. Nah, kira-kira kalau dijual lagi kita dapat nominal nggak katanya? Atau cukup biayanya dikurangi biaya-biaya yang sudah keluar? Siap. Jadi gini, itu konteksnya ketika kita membantu jualkan itu berarti artinya kan barang bukan milik kita ya. Ya. Kan berarti kan masih milik konsumen tuh, ya kan? Jadi artinya ketika ada yang terjual, ya itu adalah menjadi hak konsumen karena barang itu kan sudah menjadi milik konsumen kan. Nah, terus yang bisa kita ambil adalah yang menjadi piutang kita ke konsumen di situnya. Kalaupun ada tambahan, semisal kita mengakadkan bahwa ada fee penjualan atas itu, maksudnya akad samsara misal ya itu paling di situ. Tapi kalau atas penambahan kredit atau sisa piutang ya sama sekali nggak ada. Ya kita hanya menerima sesuai dengan sisa piutang yang menjadi hak kita. Gitu Kang. Siap. Jelas ya, kita nggak ngambil keuntungan lagi. Kalau konsumen ngasih sih alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Ternyata harganya naik. Tapi kita nggak meminta dan kita pasti mengambil yang secara haknya itu adilnya di properti syariah ya. Jadi nggak semuanya itu
habis itu disita dan lain-lain, bahkan bisa mendapatkan keuntungan lebih kalau memang harganya sudah meningkat tentunya ya. Ya. Betul. Mas, mau nanya lagi nih, agak lucu juga nih. Mana tadi ada yang mantep nih. Mas, kita kan udah bayar fee marketing. Ternyata pembelinya mundur. Apakah dananya dikembalikan penuh atau dipotong katanya? Mantap. Kalau di kami pada saat terjadi pembatalan ya, maka kesepakatannya adalah biaya-biaya yang real sudah dikeluarkan yang berkaitan dengan transaksi itu akan kita perhitungkan, Kang, gitu. Maksudnya misal marketing ya, konkretnya biasanya marketing sama notaris sih itu aja ya, gitu ya. Untuk PPJB sama notaris kalau di kita sih gitu. Jadi artinya semisal marketingnya berapa, semisal 5 juta, misal notarisnya 500.000 misal. Dan dana sudah masuk semisal 60 juta. Ya sudah itu nanti kita potongkan. Artinya ya itu memang adalah biaya yang berkaitan langsung dengan transaksi kan ya gitu ya. Sedangkan kalau sisi tanah kan yang masih kita jual bisa jual lagi dan seterusnya. Namun